Kalau kita lihat itu kan imam kan untuk saat ini macam rancang sekali untuk terlibat dalam hal-hal politik, dan itu kalau imam yang berperan dalam politik itu nanti bisa dianggap hal yang, kalau dilihat dari perspektif umat, itu bisa dianggap hal yang fatal, karena imam pada dasarnya itu kan menjadi pelayan-pelayan iman bagi umat. Nah, bagaimana tanggapan saudara terhadap para imam yang mengambil peran dalam dunia politik praktis? Kira-kira apa tanggapan dari gereja atau tanggapan dari hukum gereja terhadap hal tersebut? Baik, yang pertama kita mesti melihat bahwa sebagai makhluk sosial politik itu dalam kacamata Aristoteles itu disebut soal politikon, makhluk yang berpolitik. Jadi secara tidak langsung itu semua manusia yang ada dalam polis atau dalam satu sistem pemerintahan itu selalu terlibat atau selalu berkontak dengan hal yang bersifat politik. Jadi itu tidak bisa dihindarkan. Yang sama juga ditegaskan oleh satu filsuf perempuan dari Jerman, Hannah Arendt, terkait dengan tindakan politik. Jadi dalam setiap hari itu kita selalu melakukan tindakan politik. Kita bayar pajak, kita ke sekolah, saat pemilu kita terlibat dalam pesta demokrasi. Sebagai warga negara yang baik, itu secara tidak langsung itu peran politik praktis itu ada dalam setiap insan, setiap individu. Tidak memandang kelas ini imam, uskup, tetapi sebagai warga negara yang baik itu kita terlibat dalam politik praktis. Namun di sini perlu kita tegaskan bahwa ada hal-hal prinsipil yang harus kita lihat itu terkait dengan peran para imam dalam ruang publik. Dalam hal ini dalam dunia politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Ada satu pembatasan yang mesti dibuat jelas di situ terkait dengan peran politik praktis imam di ruang publik. Pertama, dalam kanon Gereja Katolik yang dibarui pada tahun 1983, terutama di kanon 287 itu bicara begini, bahwa para imam dilarang untuk turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang, hal itu perlu untuk melindungi hak gereja atau memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan yuridis ini memiliki pertautan yang erat dengan paragraf yang pertama dari kanon 287, di mana dikatakan bahwa para klerus hendaknya selalu memupuk damai dari kerukunan dengan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia. Jadi ada posisi yang khas bagi para imam dalam praktek berpolitik, yaitu di mana dia bisa berpolitik tapi dia tidak boleh terlibat aktif. Terlibat aktif dalam artian dia langsung masuk sebagai pemimpin, menjadi sebagai calon kandidat dalam pemilihan kepala daerah atau menjadi pemimpin dalam satu wadah perusahaan, satu kantor, satu lembaga pemerintahan. Jadi peran sebagai imam itu mesti dijalankan, misalnya peran kenabian, opsi for keberpihakan pada yang lemah, pada yang miskin. Kalau yang bagian sini itu bukan ranah politik praktis. Kalau ini memang ranah keselamatan, ranah panggilan gereja sebagai nabi, imam, dan raja. Sehingga ini posisinya itu. Jadi ini mesti menjeli. Dikatakan politik praktis ketika dia langsung terlibat aktif dalam satu partai politik, dalam satu kepengurusan di satu lembaga politik, pemerintahan mungkin. Tetapi di sisi lain, ketika gereja berbicara, para imam berbicara terkait keadilan, kemanusiaan, ketidakadilan, itu bukan di ranah politik, namun panggilan asal gereja sebagai lembaga yang menjaga nilai-nilai moral, nilai keselamatan, yang menjadi kehidupan. Mungkin demikian jawabannya. Saya berikan. Jadi saudara bilang kan kalau imam itu boleh terlibat dalam politik tapi tidak boleh terlibat secara aktif, karena
tadi soal itu mengangkat martabat dari masyarakat yang lemah itu, atau umat, karena itu bagian dari aspek keselamatan. Nah, terus bagaimana anggapan gereja atau apa hukum yang bisa melarang para imam yang, atau apa hukuman bagi para imam yang terlibat aktif dalam dunia politik tersebut? Baik, ketika seorang imam itu kedapatan atau ya terdapat bukti-bukti bahwa dia terlibat aktif dalam politik, misalnya namanya itu tercantum dalam kepengurusan satu perusahaan, satu lembaga pemerintahan, yang jelas di situ bahwa sikap gereja adalah imam tersebut yang pasti akan dipanggil empat mata oleh pimpinannya yang berwenang untuk menegur secara etis bahwa apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan hukum kanonik yang tadi kita sudah lihat bersama, Kanon 287. Nah, ketika imam ini ketika sudah ditegur tapi masih terus ngotot atau terus kekeh pada posisinya itu, langkah tegas yang biasa diambil oleh gereja Katolik itu adalah mengekskomunikasi dia sebagai bentuk penyadaran supaya dia tercerai yang dia buat pada gereja. Nah, Ahmad Muhammad itu akan menjadi sesuatu yang profan. Sakal tadinya ketika sudah tenggelam dalam praktik perpolitikan yang kita tahu sendiri, ada banyak kepentingan yang selalu berbentrokan di sana, sehingga itu akan menjadi sesuatu yang sangat profan. Maka itu untuk menyelamatkan imam dan tiga rahmatnya itu kadang-kadang gereja mengambil sikap yang tegas untuk para imamnya supaya tidak terlibat aktif dalam politik. Terus ini biasanya karena kita lalai juga untuk hal-hal seperti begini juga biasa menjadi hal yang hancur juga bagi para imam. Itu banyak terdapat di, kalau kita lihat itu di bagian pedalaman itu banyak sekali itu tentang ketika saudara sebagai seorang pemimpin agama atau pemimpin gereja, pastor, imam gitu, terus ada salah satu calon politik yang juga menjadi bagian dari anggota saudara dan datang meminta dukungan dari saudara sekaligus memberi semacam uang begitu, mau beli suara begitu. Itu kira-kira bagaimana tanggapan dari gereja terhadap hal-hal begitu? Apakah ada hukuman terkait hal-hal begitu seperti imam yang menerima suap begitu atau? Kadang-kadang ketika kita bicara terkait hal ini itu biasa di ketika tahun politik memang jurus-jurus itu seperti mendekati gereja, orang mulai menggunakan politik pencitraan, politik identitas untuk meraup koalisi suara. Di situ yang jelas bahwa posisi gereja mestinya jelas, tegas, dan itu memang sudah biasa. Sehingga kalau ketika ada praktik seperti itu, ketika ada paslon atau kandidat yang dalam umat kita sendiri datang, jelas kita terima dia. Kita terima dia sebagai umat, kita sebagai gembala, kita terima dia. Yang bisa kita lakukan di situ adalah memberikan dia semacam wejangan-wejangan, peneguhan bahwa politik itu harus dimenangkan dengan cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang demokratis, cara-cara yang adil, tanpa kita menghalalkan berbagai cara, sampai cara-cara yang tidak etis juga kita gunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga peran imam ketika berhadapan dengan paslon yang datang untuk membeli suara, mencari dukungan di gereja, peran kita adalah sebagai imam, kita menasihati dia, mengarahkan dia supaya orientasi politiknya itu jelas, muaranya pada kebaikan bersama yang adalah tujuan gereja. Jadi memang persis peran gereja Katolik dari situ sebagai para klerus, yang adalah tugas rakyat gereja yang resmi itu, gereja tidak terlibat tapi umatnya itu ya terlibat sama di sini. Sehingga mereka ini kadang-kadang sebagai imam, sebagai pemimpin
kita menggembel mereka, membina moral mereka, akhlak mereka supaya ketika terlibat dalam pesta politik itu mereka bisa menjadi teladan untuk paslon yang lain. Kadang-kadang itu berbagai cara untuk menggunakan kepentingan. Di gereja Katolik sendiri itu sudah ada banyak gerakan-gerakan awal yang berorientasi pada politik praktis. Misalnya dari Ikatan Cendekiawan Katolik Papua, ada Vox Populi, di mana para politikus Katolik di kancah nasional itu berkumpul di situ, melakukan retret, seminar-seminar, supaya bagaimana mereka berpolitik dalam terang asas-asas dasar dari politik Katolik itu yang kita kenal sendiri belum komune, kebaikan bersama. Oke, ya. Dari saudara sudah jelaskan bahwa imam boleh terlibat dalam politik, tapi tidak terlalu terlibat aktif dalam politik tersebut. Kira-kira apa contoh-contoh konkret dari tema yang kita baru bahas bersama? Kira seperti apa? Baik, kalau kita belajar dalam sejarah gereja, terutama sejarah gereja Katolik, itu memang terdapat para pimpinan gereja, pimpinan agama kita, kaisar-kaisar, yang memang berasal dari kekaisaran. Dan pada masa kepemimpinan mereka, itu mereka sangat dekat sekali dengan namanya politik praktis. Mereka juga punya semacam hak suara yang besar ketika satu kebijakan politik mau diambil. Kaisar kadang-kadang datang kepada mereka untuk berkonsultasi terkait dengan kebijakan yang mau diambil. Dalam hal ini gereja Katolik untuk politik praktis sendiri itu dia berada di wilayah kepausan. Jadi gereja di sini memang berpolitik praktis, tetapi bukan gereja di wilayah misi. Gereja wilayah misi itu fokusnya pada kewartaan, pembinaan umat, katekese, pastoral dan lain sebagainya. Tetapi gereja universal ya yang berpusat di Roma, dalam hal ini Paus sebagai pemimpin itu ada dua peran Paus. Paus sebagai pemimpin agama yang tertinggi, dan juga Paus sebagai satu pemimpin negara bagian, Vatikan. Sana Paus memposisikan diri sebagai presiden pada umumnya. Ada juga duta besar, menteri-menteri yang bekerja di bawah wilayah kekuasaan. Sehingga di situ memang gereja berpolitik praktis, tetapi bukan di wilayah gereja misi. Ranahnya ada, tapi di wilayah kepausan. Itu Paus dan pembantu-pembantunya melakukan itu atau memainkan peran itu. Ya, ini bisa menjadi semacam tanda konkret bahwa memang gereja tidak juga mengabaikan hal politik praktis atau hal manusiawi. Memang pada hakikatnya ia berada pada dunia yang adalah profan dan dia harus ada di situ. Untuk wilayah kita di Indonesia sendiri itu sudah dari dulu. Misalnya pra kemerdekaan itu ada pastor Belanda, Pastor Joseph van Wijk, pastor yang datang pada abad ke-18, 17 di Jawa. Itu dia juga pada akhirnya ketika melihat praktek ketidakadilan yang disebabkan oleh pemerintah Belanda, dia berinisiatif atau mengambil komitmen untuk melakukan sesuatu untuk orang-orang Jawa atau umat-umatnya ini. Sehingga terkesan dia bermain politik, tapi itu posisinya politik keselamatan, politik yang menjunjung kehidupan. Dia mengkader anak-anak muda Jawa, mempersiapkan mereka untuk nanti menjadi pahlawan-pahlawan hebat. Kita kenal ada nama Ignatius Joseph Kasimo, ada Monsignor Sogija Pernata. Ini mereka semuanya adalah kader-kader dia yang nanti akan menjadi pahlawan nasional. Misalnya kita lihat sendiri uskup pertama seperti tadi disebutkan uskup Sogija Pranoto itu juga dikenal selain sebagai uskup pribumi pertama Jawa, juga dikenal sebagai seorang pejuang nasional kemerdekaan Republik Indonesia yang punya peran besar dalam diplomasi, di mana dia yang berhasil meyakinkan Vatikan untuk secara de jure, secara pengakuan hukum, mengakui kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1949. Ini semakin kesini peran itu semakin selalu dijaga oleh Kardinal pertama, Kardinal Darmo Juwono juga memainkan peran itu, Kardinal Julius Dharma Atmaja, dan terakhir Kardinal Ignatius Suharto. Kita tahu slogan yang mereka pegang adalah 100% Katolik, 100% Indonesia, dan itu menjadi roh yang membekas hingga sampai hari ini dalam tubuh gereja Katolik, baik awal maupun imamnya. Tetapi
ranahnya jelas, perannya selalu jelas, corong yang mau digunakan itu jelas. Ada juga Romo Mangun Siseno yang selalu tampil di TV-TV besar, tampil sebagai seorang rohaniwan yang mencerahkan publik dengan pikiran-pikirannya yang etis. Kalau kita dalam konteks Papua sendiri itu kita bisa melihat contoh konkretnya itu yang dilakukan oleh Pastor Yohanes Kebaik, dimana untuk menyelesaikan masalah Papua dan Jakarta dia menggunakan jalan yang paling damai di antara jalan damai yang ada, yaitu dialog. Dan ini sudah yang menjadi ajaran daripada Konsili Vatikan kedua yang tertuang dalam ajaran sosial gereja atau ESG, mana di situ pendekatan rekonsiliasi dan dialog diutamakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Sehingga kita bisa lihat itu bahwa gereja memang bukan gereja juga terlibat, tapi corongnya, jalannya, jalurnya itu jelas.